Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya sahabat kampus, adik-adik mahasiswa, terutama mahasiswa yang baru diterima di kampus harapannya masing-masing. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan gambaran kepada mahasiswa baru, baik itu mahasiswa program S1, program S2 maupun program S3. Ada dua gambar yang tersedia di depan sini. Oke, kita mulai dari diagram yang pertama. Yang atas. Dalam proses pendidikan baik itu sarjana, pasca sarjana S2 maupun S3, ada komponen input di sini. Salah satunya adalah mahasiswa sebagai mahasiswa baru. Kemudian tentu ada input yang lain seperti sumber daya, dosen, pegawai, kurikulum, fasilitas dan lain-lain sebagainya ada di sini. Dan yang dalam bentuk segitiga ini adalah program Tridharma. Ini ada filosofinya. S1 ya 4 tahun ini belum menjadi sebuah segitiga sama kaki lah seperti ini ya, tetapi dia masih berbentuk trapesium, belum nemu ya, dari sisi novelty-nya ini belum dapat. Ini S1. Kemudian S2 yang hanya 2 tahun ini juga belum menjadi sebuah segitiga, tapi sudah menguncup ya. Tetapi mahasiswa S3 tentu dalam waktu katakan 3 tahun ini pada akhirnya dia harus menemukan sesuatu yang baru. Jadi novelty-nya di sini sangat dipentingkan. Nah, apa yang dilakukan baik S1, S2, dan S3 adalah program Tridharma. Proses belajar mengajar, itu pendidikan, kemudian ada penelitian, dan ada pengabdian pada masyarakat atau community services. Apabila ini sudah dilalui, ya, di mana terakhir itu diakhiri dengan research, skripsi, tesis, disertasi, maka barulah kita mendapatkan satu output. Outputnya sarjana, magister, atau doktor. Nah, tentu sebagai sebuah perguruan tinggi bukan hanya output alumni, tetapi juga ada output lain yang dihasilkan oleh alumni dan dosen, yaitu publikasi ilmiah ya. Nah, ini akan berkontribusi nanti kepada stakeholder yang kita bisa buat. Stakeholdernya itu adalah industri, masyarakat, dan lain sebagainya yang dipakai di dalam program Tridharma. Nah, ini pertama yang harus dipahami dulu oleh mahasiswa baru. Diagram yang kedua adalah apa yang saya sebut dengan success circle atau success wheel ya. Ini saya sendiri yang menamakannya dan merencanakan lingkaran seperti ini yang nantinya akan saya coba jelaskan ya, apa itu komponen lingkaran luar dan lingkaran inti yang ada di sini. Kita akan jelaskan satu persatu sehingga pada akhirnya seorang mahasiswa baru itu akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dilaluinya selama masa studinya. Oke, tanpa ingin berlama-lama, kita akan segera mulai. Dan sebelumnya yang belum kenal dengan channel ini, saya sendiri Bustami Syam, guru besar di Universitas Sumatera Utara.
Channel ini berbicara tentang manajemen perubahan, manajemen penelitian. Nah, mudah-mudahan Anda tertarik dengan channel ini. Silakan dukung dengan subscribe, tekan tombolnya supaya kita tetap in touch kalau ada video-video baru. Silakan like dan share. Baik, kita mulai. Pertama, apa itu success circle atau lingkaran keberhasilan? Lingkaran keberhasilan yang kita maksudkan di sini adalah beberapa lingkaran seperti yang kita lihat pada diagram ini. Jadi ada lingkaran yang paling kecil, yang paling dalam di sini. Di sini adalah you, artinya disinilah mahasiswa itu. Kalau dia peneliti, disinilah peneliti itu. Nah, lingkaran luarnya, ya, di luar dari mahasiswa, dia berinteraksi, yaitu ada dosen yang mengajar dia nanti. Kemudian ada dosen pembimbing, TP. Ya, apakah itu dosen pembimbing akademik, ya, yang memang diassign sebagai dosen wali, ataupun nanti menjadi dosen pembimbing tugas akhirnya atau skripsinya atau tesisnya atau disertasinya. Nah, di sini ada orang tua. Ini juga berada di lingkaran sama. Kemudian di sini ada teman secara umum, mungkin di dalam kampus atau di luar kampus. Kemudian ada masyarakat. Masyarakat, apakah itu pegawai, ya, pokoknya di luar dosen, di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan di sini adalah teamwork yang biasanya mahasiswa itu bersama dosen pembimbing nanti kalau sudah mendapat tugas akan berada di dalam sebuah laboratorium. Ini lingkaran yang kedua. Nah, lingkaran paling luar ini adalah lingkaran keberhasilan. Jadi kita bisa melihat pengawasan keberhasilan itu dari lingkaran-lingkaran ini. Jadi yang pertama kita kontrol adalah pada akhirnya seorang mahasiswa, dia masuk sebagai input, kemudian prosesnya dia belajar, kemudian outputnya dia menjadi alumni dengan produk publikasi, skripsi, tesis, magister atau disertasi doktor. Itu intinya. Ya, ujung-ujungnya tentu seorang mahasiswa itu pada akhir, ya, biasanya memasuki semester yang ke-7, ya, atau semester 6, dia sudah memulai untuk melaksanakan penelitian. Artinya SKS untuk kuliahnya sudah mencukupi, IPK-nya juga sudah mencukupi, kerja praktek barangkali sudah, ya, dan lain-lain sudah memenuhi syarat. Sehingga apa yang dia harus pikirkan adalah bagaimana mendapat sebuah judul penelitian yang nantinya akan menjadi skripsi mahasiswa tersebut. Nah, jadi seorang mahasiswa baru ini harus memikirkan sejak dini apa kira-kira konsentrasi apa yang akan diambil sehingga pada akhirnya dia bisa mendapatkan sebuah judul. Bagaimana mendapatkan judul penelitian bisa dilihat dalam konten yang lain yang saya sudah publikasikan. Yang kedua adalah kita mengontrol tentang, kalau sudah ada judul tentu nanti kita akan melihat, ya, judul itu ada subjeknya. Apakah itu manusia atau orang atau barang, produk. Nah, jadi kemudian dari subjek itu tentu ada variabel yang akan dikaji.
yang bisa kita breakdown menjadi subvariabel, menjadi indikator, menjadi deskriptor yang pada akhirnya kita harus bisa mengukur variabel itu. Nah, bagaimana mengukurnya? Tentu menggunakan instrumen. Nah, khusus kepada instrumen ini dipikirkan dari sekarang agar apa? Agar nantinya apakah itu experimental instrument, apakah itu fasilitas itu ada di kampus sendiri atau mungkin ada di kampus orang. Jadi kalau ada di kampus orang lain atau di prodi laboratorium orang lain, maka bagaimana aksesnya itu harus dipahami caranya. Kemudian juga perlu belajar simulasi. Nih, perlu software. Apa? Ini tergantung kepada konsentrasi adik-adik mahasiswa sekalian. Yang di ilmu sosial barangkali paling tidak menguasai SPSS, ya SAS, seperti itu. Tentu juga aplikasi-aplikasi yang sangat berguna lainnya, ya. Ini harus dipelajari dari awal. Yang berikutnya adalah, nah kalau engineering tentu softwarenya yang berbasis finite element seperti software Nastran, ANSYS, Abacus, LS-DYNA, ya, McAdam dan lain-lain, banyak sekali software. Pertanyaannya, apakah ada di lab kita atau tidak? Tidak ada masalah. Kalaupun ada di lab orang lain, seperti saya katakan tadi, maka kita perlu kerjasama nanti. Kita perlu cari cara untuk bagaimana kita bisa menggunakan di tempat orang lain. Demikian juga alat eksperimen, seperti yang saya katakan tadi. Nah, dari instrumen kita dapatkan data, maka mau tidak mau data ini harus kita proses. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi informasi. Nah, alat untuk memproses itu atau apa kegiatannya itu adalah analisa. Disinilah kuliah 4 tahun, ya, yang terdiri dari ilmu dasar, ilmu kekhususan, dan ilmu-ilmu pendukung yang lain, metodologi penelitian, ilmu komputer, ya, manajemen dan lain-lain sebagainya, termasuk soft skill. Nah, ini digunakan untuk bisa menganalisa hasil. Kalau kita berhasil dalam menganalisa, barulah kita bisa mampu menghasilkan sesuatu. Yang namanya skripsi kah, yang namanya tesis, yang namanya disertasi. Nah, ini ditentukan oleh hasil analisis. Nah, untuk itu adik-adik mahasiswa baru dari sekarang perlu satu skill khusus lagi, yaitu technical writing. Bagaimana menulis ilmiah yang bagus. Nggak usah jauh-jauh, cara pemakaian tanda baca ini penting, sehingga kata depan itu bagaimana cara pakainya, ya, bagaimana cara menggunakan kata sifat, penguasaan vocabnya, menulis abstrak bahasa Inggris, jadi jangan sampai bahasa Inggris pun tidak tahu. Ini dari sekarang harus dipelajari, dan paling penting adalah hasil yang kita miliki itu harus bisa kita presentasikan. Tentu ini namanya public speaking. Kita harus menguasai public speaking, dan ini tidak ada solusi lain kecuali berlatih, dan berlatih, ya. Nah, kemudian kontrol berikutnya adalah, sebentar saya fokus dulu. Oke. Publikasi. Nah, inilah saatnya ketika Anda bisa membuat publikasi, apakah itu dalam bentuk skripsi, master, tesis atau disertasi, ya. Itu artinya sudah dekat
menjadi sarjana, sudah dekat menjadi magister, sudah dekat menjadi doktor. Ya. Tetapi publikasi bukan hanya skripsi, tesis, disertasi. Karena itu termasuk dalam golongan unpublished, ya, walaupun itu kita publikasikan. Jadi gimana? Jadi kita harus publikasi di jurnal, ya, di dalam proceeding terindeks, misalnya terindeks Scopus jurnal yang barangkali yang dikehendaki apakah Q1, Q2 atau Q3, atau barangkali kita bisa mulai dari Q4. Nah, last but not least adalah mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama sekarang. Coba pikirkanlah dana ini. Orang tua barangkali tidak bisa selamanya mendukung ekonomi atau biaya kuliah adik-adik. Ya, barangkali ada saatnya tidak bisa, tetapi sudah siap-siap. Apakah dengan hunting beasiswa yang sekarang ini banyak sekali di kampus, online job pun tidak ada masalah, ya. Ini. Jadi kalau dana ini sudah safe, maka coba kita lihat per tahun. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Evaluasilah setiap tahun ini sehingga kita nanti bisa melihat sebuah spider web. Apabila dia benar, apabila prestasi kita benar, barangkali baik, ya, barangkali ini akan penuh. Tapi kalau tidak 50% kita akan berada di sini, ya, dan seterusnya. Ya, apalagi nanti memasuki semester tahun ketiga, di mana tahun ketiga ini saatnya untuk menulis, ya. Kita bisa menulis lebih cepat dengan masuk ke laboratori lebih cepat bersama dosen dan teman-teman. Nah, inilah gambaran tentang alam kampus yang saat ini adik-adik mahasiswa baru sudah hijrah. Bayangkan ini, buat ini menjadi sebuah buku saku yang bagus, lalu lihat evaluasi per semester, per tahun. Ya, mari kita lihat kinerja Anda di tahun pertama. Ini hanya sebuah simulasi. Tentu kita mulai dari judul. Tahun pertama belum ada gambaran penuh tentang, ini tahun pertama ya, lingkaran pertama. Belum ada gambaran penuh tentang judul, tetapi sudah bisa dibayangkan. Oleh karena itu saya beri 40%. Kalau judul sudah ada, barangkali subjek sudah bisa dipastikan. Ya, paling tidak kita mau kualitatif atau kuantitatif, ya, kita mau riset tentang apa gitu. Ini jadi bayangkan ya, jadi tahun pertama kita sudah memikirkan itu. Kemudian variabelnya ini barangkali masih bingung di sini. Wajar ya, tahun pertama variabel penelitian itu masih bingung. Wajar di sini. Nah, tetapi yang kita harapkan adalah persoalan instrumen, paling tidak apa yang dimiliki oleh kampus kita sendiri atau yang terkait dengan judul tadi. Ini kita paling tidak kita list dulu, walaupun kita belum bisa kaitkan dengan variabel yang akan kita ukur. Tapi paling tidak kita sudah bisa membuat listing apa saja instrumen yang kita butuhkan, ya. Nah, jadi katakanlah di sini. Nah, untuk analisis ilmu dasar barangkali ini harus dikejar, dan ilmu kekhususan itu sudah mulai masuk di semester B sedikit ya, walaupun belum banyak, tapi ilmu dasar ini harus betul-betul dikuasai. Kalau di engineering, matematika, fisika ya, baik itu mekanik
dan lain-lain, mekanika teknik ya, dan lain-lain. Ini sangat penting di sini. Dan ilmu-ilmu pendukung ya, bahasa Inggris, metode penelitian barangkali, dan lain-lain. Ini adalah modal untuk nanti kita bisa menganalisis. Artinya kalau IPK-nya sudah dapat 3, sementara kita sudah bisa letakkan di sini di tahun pertama. Nah, untuk hasil bagaimana, karena judul memang belum jelas ya, tetapi kita sudah bisa katakan ya sekitar 40%. 40% artinya kita sudah belajar technical writing, bahasa Inggris tadi, public speaking, ini kita latih terus. Bagaimana caranya? Kalau bahasa Inggris ya, pesan saya adalah otodidak juga tidak ada masalah. Lihat tuh bagaimana Vicky Naki misalnya ya, dia belajar otodidak 5 bahasa. Banyak contoh lain yang belajar otodidak dengan media internet, media YouTube. Channel saya sendiri ada beberapa konten tentang bagaimana membangun bahasa Inggris ilmiah, technical writing terutama. Nah, ini di hasil. Jadi kalau ada di sini, kemudian untuk publikasi, ini pelan-pelan sudah bisa belajar menulis, ya belajar apa itu tulisan ilmiah, apa itu proceeding ya, sudah bisa membaca skripsi para senior ya. Ya, jadi saya kira kalau Anda bisa capai di sini sudah lebih bagus. Dana barangkali masih tahun pertama masih full. Tapi we don't know tahun kedua seperti apa, tahun ketiga seperti apa, tahun keempat seperti apa. Nah, kalau ini kita hubungkan, jadilah sebuah spider web yang hitam. Kita lihat masih ada bolong-bolong, artinya kalau ini payung, yang bolong-bolong ini adalah hujan, ini masih bocor. Yang Anda harus kejar pada tahun kedua, ke tahun ketiga, dan tahun keempat. Inilah strategi yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa. Bukan hanya IPK-nya yang baik, tetapi sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita di alam industri 4.0 sekarang ini, Anda juga menguasai software, Anda menguasai soft skill, ya, sehingga akan mudah berkomunikasi dengan dunia luar nantinya. Kami di kampus berprinsip seperti apa yang dikatakan oleh Khalil Gibran dalam sebuah syairnya yang barangkali bisa saya simpulkan. Anakmu bukanlah anak-anakmu, tetapi mereka adalah anak-anak masa depan. Nah, jadi kampus dalam hal ini harus bisa menyiapkan para alumni yang akan dipakai oleh masa depan. Itulah dia konsep kampus Merdeka, Merdeka Belajar. 3 semester bisa diambil di industri nanti, ya. 2 semester barangkali bisa diambil di total 3, jadi bisa di industri, bisa di masyarakat, atau di universitas yang lain, dalam dan luar negeri. Tetap semangat adik-adik sekalian. Sekarang kita lihat satu simulasi keberhasilan yang kita mulai dengan yang kurang dulu ya. Dan ini ada manfaatnya. Jangan lupa kalau ada manfaatnya silakan share ya, dan beri komen atau pertanyaan barangkali, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Demikian. Kembali ke balik layar. Oke, kembali ke saya. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.